Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Cerita Inspirasi. Dalam kesempatan kali ini akan menceritakan salah satu kisah inspirasi dari wanita muda yang penuh tekad untuk membawa perubahan desa-desa terpencil di Indonesia. Mengubah sampah menjadi harapan dan mimpi menjadi kenyataan. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian like video ini dan subscribe channel ini agar aku terus semangat membuat videonya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya. Alia adalah seorang gadis muda yang baru lulus dari universitas dengan gelar di bidang teknik lingkungan. Dia berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di mana keluarganya hidup sederhana. Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya mengelola warung kecil di rumah mereka. Sejak kecil, Alia sering membantu ayahnya di ladang dan ini membuatnya dekat dengan alam dan sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Desa Sukamaju adalah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Salak, Jawa Barat. Desa ini memiliki pemandangan yang indah dengan sawah yang luas dan sungai yang mengalir di tengah desa. Namun, desa ini juga menghadapi masalah serius terkait pengelolaan sampah yang tidak teratur, yang sering menyebabkan banjir dan masalah kesehatan bagi penduduk. Alia memulai pekerjaan barunya di Lestari Indonesia, sebuah organisasi non-profit yang berfokus pada proyek-proyek ramah lingkungan di daerah pedesaan. Hari pertama bekerja, Alia merasa gugup tetapi juga sangat bersemangat. Di kantor pusat di Jakarta, dia bertemu dengan timnya yang terdiri dari orang-orang yang juga sangat peduli dengan isu lingkungan. Rudy, ahli pengelolaan sampah yang sudah berpengalaman. Rudy pernah bekerja di berbagai proyek lingkungan di seluruh Indonesia dan dikenal sangat teliti serta selalu mencari solusi terbaik untuk setiap masalah. Budi, seorang insinyur yang mahir dalam merancang sistem drainase. Budi memiliki latar belakang teknik sipil dan telah bekerja di banyak proyek infrastruktur di daerah pedesaan. Maya, komunikator yang ahli dalam mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Maya memiliki latar belakang di bidang komunikasi massa dan selalu berhasil membuat pesan-pesan penting mudah dipahami oleh masyarakat umum. Alia dan timnya melakukan perjalanan ke desa Sukamaju. Mereka disambut dengan hangat oleh kepala desa, Pak Darman, yang sudah lama menginginkan solusi untuk masalah sampah di desanya. Pak Darman membawa Alia dan timnya berkeliling desa untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Mereka melihat tumpukan sampah di pinggir jalan, sungai yang tercemar, dan saluran air yang tersumbat. Alia dan timnya melakukan observasi selama beberapa minggu di desa Sukamaju. Mereka mengadakan pertemuan dengan warga, melakukan wawancara, dan mengumpulkan data tentang kebiasaan pembuangan sampah dan kondisi lingkungan setempat. Selain itu, mereka juga melakukan analisis terhadap jenis sampah yang paling banyak ditemukan dan potensi daur ulang yang ada. Setelah mengumpulkan cukup data, Alia dan timnya mulai merancang solusi. Mereka memutuskan untuk membangun bank sampah, di mana warga dapat mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang dan menukarkannya dengan kebutuhan sehari-hari. Ban sampah ini akan dikelola oleh warga setempat dengan bantuan teknis dari Lestari Indonesia. Selain ban sampah, mereka juga merancang sistem pengomposan untuk sampah organik dan program edukasi yang berkelanjutan. Workshop edukasi akan diadakan secara rutin untuk mengajarkan warga tentang pentingnya pengelolaan sampah dan cara-cara mendaur ulang. Untuk memastikan kesuksesan proyek, Alia dan timnya mulai membangun dukungan dari berbagai pihak. Mereka mengadakan pertemuan dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok warga. Alia menggunakan pendekatan personal untuk memahami kekhawatiran dan kebutuhan warga.
Maya, dengan kemampuannya dalam komunikasi, mengadakan sesi sosialisasi yang interaktif dan menyenangkan. Dia menggunakan permainan dan demonstrasi untuk menjelaskan konsep-konsep pengelolaan sampah. Warga desa, terutama anak-anak, sangat antusias mengikuti sesi ini. Dengan dukungan yang semakin besar dari pemerintah desa dan antusiasme warga, Alia dan timnya mulai membangun bank sampah. Mereka melibatkan warga dalam setiap langkah pembangunan, dari menggali tanah hingga memasang atap. Proses ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki di antara warga, tetapi juga membangun semangat gotong royong. Alia bekerja keras bersama Rudi dan Budi untuk memastikan semua aspek teknis berjalan lancar. Mereka juga melibatkan para pemuda desa untuk membantu dalam pekerjaan fisik. Alia merasa senang melihat semangat gotong royong yang kuat di desa tersebut. Meskipun lelah, dia merasa puas melihat perkembangan yang terjadi. Proses implementasi tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa warga yang skeptis dan tidak percaya bahwa proyek ini akan berhasil. Mereka merasa bahwa kebiasaan lama sulit diubah dan menganggap proyek ini hanya buang-buang waktu. Alia berusaha mendekati mereka secara pribadi, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang manfaat jangka panjang dari proyek ini. Selain itu, cuaca yang tidak menentu juga menjadi tantangan. Hujan deras seringkali menghambat pekerjaan konstruksi, dan terkadang banjir kembali menggenangi desa. Namun, dengan semangat dan tekad yang kuat, Alia dan timnya terus bekerja tanpa kenal lelah. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, bank sampah akhirnya resmi dibuka. Warga desa mulai terbiasa mengumpulkan dan memilah sampah mereka. Desa Sukamaju menjadi lebih bersih, banjir berkurang, dan masalah kesehatan berangsur-angsur membaik. Alia merasa sangat bangga melihat perubahan positif yang terjadi. Bank sampah ini tidak hanya memberikan solusi untuk masalah sampah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan warga. Mereka mengadakan pertemuan rutin di sana, membahas berbagai isu lingkungan, dan merencanakan kegiatan-kegiatan lain untuk memperbaiki desa mereka. Keberhasilan proyek di Desa Sukamaju mendapatkan perhatian dari media lokal dan pemerintah daerah. Banyak desa lain yang tertarik untuk menerapkan sistem serupa. Alia dan timnya menerima undangan untuk memberikan presentasi tentang proyek mereka di berbagai forum dan seminar. Alia merasa sangat bangga melihat dampak positif yang dihasilkan dari kerja keras mereka. Dia menyadari bahwa setiap langkah kecil yang diambil dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini tidak hanya mengubah Desa Sukamaju, tetapi juga memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Kesuksesan proyek pertama ini membuat Alia dan timnya semakin bersemangat. Mereka merencanakan untuk menerapkan proyek serupa di desa-desa lain yang membutuhkan. Alia mengerti bahwa perjalanan menjaga kelestarian lingkungan tidak mudah dan penuh tantangan, tetapi dengan tekad yang kuat dan kerjasama yang baik, perubahan positif dapat diwujudkan. Alia terus bekerja keras, mengembangkan ide-ide baru, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan visinya. Dia tidak pernah berhenti belajar dan selalu mencari cara untuk meningkatkan efektivitas proyek-proyek mereka. Setelah kesuksesan proyek di Desa Sukamaju, Alia dan timnya menerima banyak undangan dari desa-desa lain yang ingin mengikuti jejak mereka. Salah satu desa yang paling antusias adalah Desa Cibiru, yang terletak di pegunungan Jawa Barat. Desa ini memiliki masalah serupa dengan Sukamaju, tetapi dengan tantangan tambahan berupa akses yang sulit dan minimnya infrastruktur. Alia dan timnya memutuskan untuk mengambil tantangan ini. Mereka melakukan perjalanan ke Desa Cibiru dan mulai melakukan observasi serta analisis seperti yang mereka lakukan di Sukamaju. Di sini, mereka menemukan bahwa masalah utama adalah kurangnya pengetahuan warga tentang pengelolaan sampah dan isolasi geografis yang membuat banyak solusi konvensional tidak efektif. Setelah mengumpulkan data dan mendiskusikan temuan mereka,
Alia dan timnya memutuskan untuk mengadopsi pendekatan yang sedikit berbeda di Desa Cibiru. Mereka memutuskan untuk mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dengan solusi tradisional yang sudah dikenal warga. Mereka membangun tempat pengolahan sampah yang menggunakan teknologi biodigester untuk mengubah sampah organik menjadi biogas yang bisa digunakan oleh warga sebagai sumber energi alternatif. Selain itu, mereka mengajarkan warga cara membuat kompos dari sampah organik yang bisa digunakan sebagai pupuk untuk pertanian lokal. Untuk mengatasi isolasi geografis, Alia dan timnya mengembangkan program pelatihan dan pendampingan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi. Mereka juga melibatkan relawan lokal yang sudah dilatih untuk membantu memfasilitasi program ini. Tantangan di Desa Cibiru ternyata lebih berat daripada yang mereka bayangkan. Infrastruktur yang buruk seringkali membuat pengiriman bahan dan peralatan tertunda. Cuaca yang ekstrim juga menghambat pembangunan fasilitas. Namun, semangat gotong royong warga desa dan dedikasi Alia serta timnya membuat mereka terus maju. Ada juga hambatan dari sisi sosial. Beberapa warga, terutama yang lebih tua, merasa skeptis terhadap teknologi baru yang diperkenalkan. Mereka lebih nyaman dengan cara-cara lama dan merasa khawatir dengan perubahan yang cepat. Alia bekerja keras untuk merangkul mereka, mengadakan diskusi terbuka, dan menunjukkan manfaat jangka panjang dari proyek ini. Setelah berbulan-bulan kerja keras, proyek di Desa Cibiru mulai menunjukkan hasil. Biodigester berhasil menghasilkan biogas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi beberapa rumah tangga. Program kompos berhasil meningkatkan hasil pertanian, dan warga mulai merasakan manfaat ekonomi dari penjualan produk pertanian yang lebih baik. Salah satu momen paling mengharukan bagi Alia adalah ketika seorang nenek tua yang awalnya sangat skeptis datang kepadanya dan berterima kasih. Nenek itu mengatakan bahwa kompos yang mereka buat telah membantu kebun sayurnya tumbuh subur, dan dia bisa menjual hasil panennya di pasar desa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Kesuksesan di Desa Cibiru semakin mengukuhkan reputasi Alia dan timnya. Mereka mulai mendapatkan perhatian dari media nasional dan internasional. Banyak organisasi lingkungan dan pemerintah daerah yang ingin belajar dari pendekatan mereka. Alia diundang untuk berbicara di berbagai konferensi dan seminar, berbagi pengalamannya dan menginspirasi banyak orang. Alia juga mulai memikirkan bagaimana memperluas dampak proyek-proyek mereka. Dia berkolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi baru dan solusi yang lebih efektif. Alia juga bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di desa-desa seluruh Indonesia. Alia sadar bahwa untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan, mereka harus melibatkan generasi muda. Dia dan timnya mulai mengadakan program edukasi di sekolah-sekolah, mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan. Mereka juga menciptakan program magang dan pelatihan bagi mahasiswa yang ingin berkontribusi di bidang ini. Salah satu momen paling membanggakan bagi Alia adalah ketika dia melihat anak-anak desa dengan penuh semangat mengikuti program edukasi lingkungan. Melihat generasi muda yang bersemangat dan berpengetahuan tentang lingkungan membuat Alia yakin bahwa masa depan lingkungan Indonesia berada di tangan yang baik. Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih, Alia tetap rendah hati dan terus berusaha untuk belajar dan berinovasi. Dia tahu bahwa perjalanan menjaga kelestarian lingkungan tidak akan pernah berakhir dan selalu ada tantangan baru yang harus dihadapi. Namun, dengan semangat yang tak pernah padam dan dukungan dari tim yang luar biasa, Alia yakin bahwa mereka bisa menghadapi setiap tantangan. Alia mengerti bahwa setiap langkah kecil yang diambil adalah bagian dari perjalanan besar untuk menciptakan dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dia terus melangkah maju, dengan semangat dan harapan yang tak pernah surut, berjuang untuk mewujudkan impian masa kecilnya dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Perjalanan Alia adalah bukti bahwa dengan tekad, kerja keras, dan kolaborasi, perubahan positif bisa diwujudkan.
Alia terus melangkah maju, membawa harapan dan inspirasi bagi banyak orang. Setiap proyek yang berhasil, setiap komunitas yang terbantu, adalah bukti bahwa langkah kecil bisa menciptakan dampak besar. Alia terus berjuang, dengan semangat yang tak pernah padam, untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.